wabarakatuh. Ibu salaras nama tugas pacarim teh acan beresnya kedah nama sampai ATP kan ayat pilih CP, ayat TP, ayat ATP gitu kan. Abi tugasnya modul ajar tapi supaya singkat kan ini mungkin yang diharapkan ku ibu-ibu yang pekerjaan sehari-hari gurunya merancang pembelajaran. Pertanyaannya, apakah ibu suka membuat atau tidak gitu. Atau pas ayat penilik kadang-kadang pas ayat penilik digudrut atau pada akreditasi sabulan atau 2 minggu kurang begadang gitu ya. Pengalaman Bu ABG Sami ya Bu, untuk di Kurmer kita istilahnya itu bukan RPP lagi, ada RPP tapi di Kurmer disebutnya modul ajar. Apa itu modul ajar? Ayo terang modul ajar mampu. Modul ajar ayat 2 di Kurmer. Ada yang membuat sendiri, mandiri, dan ada yang memodifikasi. Di sini kita membuat modul ajar dan memodifikasi modul ajar. Kalau membuat itu kita bikin sendiri, kalau memodifikasi kita memodifikasi apa yang telah disediakan atau diberikan contoh oleh dinas. Gitu. Selanjutnya, apa itu modul ajar? Ya Bu, modul ajar no? Sami sama RPP naon? RPP naon? Rencana pembelajaran. Modul ajar juga hampir sami. Lanjut Wita, apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar sama seperti RPPP atau lesson plan, rencana yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun modul ajar memuat komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jadi aku sangat Bu. Jadi modul ajar itu lebih lengkap dan sebenarnya itu lebih banyak dari RPP. Mungkin kalau RPP kita di Kurtilas ada RPPM dan RPPH. Tapi mudahnya itu di modul ajar itu hanya satu modul ajar. Cuman pilihannya apakah ibu mau buat bulanan, mingguan, atau harian. Kalau di Kurtilas harus ada mingguan ada, harian ada, gitu kan? Tapi kalau di Kurmer kita pilih mau dibuat per bulan, mau dibuat per minggu, atau mau dibuat per hari. Itu pilihan. Misalkan ibu Abi mah sangemna si Abi malas gitu kan. Bikin Abi mah pada mingguan, seminggu sekali gitu kan bikin. Tanpa harus ada RPPH, ada harian itu tenang naon gitu kan. Tapi di modul aja di kurikulum merdeka. Selanjutnya kita lanjut ke komponen modul ajar. Lanjut Bu It, apa saja yang harus terdapat dalam komponen modul ajar? Di sini ada fase capaian pembelajaran. Tadi kita fasenya apa Bu? Fase fondasi. Jumlah jam pembelajaran di Kurmer kalau awal-awal itu kita 1050 per minggu. Tapi kalau sekarang jam pembelajarannya itu 900 menit per minggu. Ibu tinggal bagi aja, misalkan ibu seminggu itu menyelenggarakan pembelajaran itu 1 minggu itu 6 hari, tinggal 900 dibagi 6 gitu. Misalkan sampai Jumat nih, kan ada yang sekolah sampai Jumat ya, nanti 900 dibagi 5, nanti jumlah per harinya berarti berapa jam gitu, berapa menit. Terus model pembelajarannya ini apakah ibu menggunakan tatap muka atau daring? Karena di modul ajar kan dulu awal-awalnya pas kita COVID ya. Jadi model pembelajarannya ibu tentukan apakah daring atau luring. Sekarang kan juga masih ada sebagian yang menggunakan daring gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah identitas satuan pendidikan, nama lembaga kita, terus kelas apa yang kita ampuh,
Itu identitasnya. Terus tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang diturunkan dari CP. CP tadi Bu, seperti CP tadi sebiji Bu. Ada 3. Yang pertama CP apa? Nilai agama dan budi pekerti. Elemennya ada berapa tadi? 4. Ada 4. Elemen yang pertama apa? Tuhan Anak mengenal Tuhan dan mempraktekkan. Anak mengenal agama dan mempraktekkan ajaran pokok agama. Itu teh diturunkan deui Bu. Kalau di Kurtilas mah dulu kita tinggal nyomotannya jadi indikator Pak di Kurtilas mah. Jadi kita tinggal nyomot. Jadi semua sekolah sama. Tapi kalau di Kurmer dari CP itu, dari 1 CP itu tadi kita anak dapat mengenal agamanya. Itu teh diturunkan. Misalkan kita dibuat jadi 2 misalkan, atau dibuat jadi 1, atau anak dapat mempraktekkan ajaran agama. Itu tadi turunkan deui Bu, kita buat deui. Misalkan anak dapat mempraktekkan ajaran agamanya. Misalkan ibu bade diturunkan anak jadi tujuan pembelajaran anak dapat mempraktekkan sholat, anak dapat mempraktekkan wudu. Terus anak misalkan kita yang agama itu apalagi selain wudhu, sholat, bersuci, misalnya tayamum, itu kan jadi 3. Nah, eta anu jadi tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan tadi CP-nya yang pertama anak mengenal ajaran agama. Mengenal ajaran agama, tadi misalkan kita turunkan tujuan pembelajarannya menjadi anak mengenal Allah sebagai penciptanya. Kan kalau di Kristen beda lagi. Anak mengenalkan ajaran agama itu secara umum, semua se-Indonesia itu sama. Tapi kita kan Islam, jadi di Islam kita mengenalkan ke anak itu bahwa Tuhan kita itu Allah. Kan di agama sanes mah bukan Allah ya, Tuhan itu ya Yesus kan, patung pokoknya kita urang mah Islam gitu kan. Tah eta yang menjadi tujuan pembelajarannya gitu Bu. Jadi tugasnya masih berat Bu. Itu cuman tujuan pembelajarannya itu disesuaikan dengan sekolah ibu. Mau berapapun, pada hiji, pada 2, pada 3 itu terserah ibu. Sekemampuan ibu, tidak dipaksakan. Kan kalau dulu di Kurtilas kos ayahnya indikator anu hiji.hiji itu kan hiji.2 itu kan tinggal nyomot-nyomotan urang kedah lieur tapi memaksakan ke anak anu teu aya di urang dipastikan ke anak kan itu yang tidak diharapkan oleh pemerintah tersebut. Terus yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Alat apa yang akan digunakan? Misalkan kita menggunakan media pembelajaran itu menonton video, berarti menggunakan laptop, infocus. Terus misalkan menggunakan alam apa? Misalkan menggunakan dedaunan, menggunakan siki-sikian, itu biji-bijian Pak, itu sebutkeun biji-bijian, daun-daunan, ranting itu teh masuk ke dalam luspat. Yaitu disebutnya luspat bahan alam. Peralatan yang dari bahan alam seperti biji-bijian, ranting, daun, terus beas, lukaran itu masuknya luspat ya Bu. Selanjutnya adalah pembukaan. Kan di RPPO ada ianya pembukaan awal. Terus ada inti, penutup, ada selanjutnya refleksi dan asesmen. Refleksi itu adalah yang membedakan. Kalau di RPP yang di Kurtilas itu tidak ada refleksi. Kalau di modul ajar itu ada refleksi. Refleksi itu kita merefleksikan kepada anak kegiatan satu hari sekarang. Misalkan kita menanya ke anak, hari ini udah belajar apa? Kan? Bagaimana perasaan kamu? Misalkan kan anak bosan Bu, diajarnya tadi nilainya asik Bu, itu menyenangkan. Itu kan kita bisa menjadikan asesmen buat kita untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya kepada anak.
Ini anu kuplitna anu aya oge modul ajar minimal lanjut Bu It. Modul ajar itu mencakup ieu Bu, minimal aya tujuanana, aya langkah kegiatanana, ada rencana asesmen pembelajarannya, ada rencana asesmen di akhir pembelajaran, dan ada media pembelajaran. Kalau Ibu misalkan seueur siga kitu, minimal dina modul ajar itu ada tujuan, ada langkahnya. Kalau langkahnya tadi kan ada inti, ada pembukaan, ada penutupnya. Kalau misal terus ada asesmen awal. Asesmen awal itu yang disebut asesmen diagnostik, Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita bisa tanyakan dulu kepada anak. Kemarin belajar apa? Terus hari ini kita mau belajar apa ke anak? Bisa gitu, Bu. Terus misalkan kita biar kita mengetahui capaian apa yang telah dicapai oleh anak. Misalkan kalau misalkan anak hari ini mau diajak ke alam misalkan ya, Ibu tadi asesmen heula kan lamun aya anak teh lamun diajak jalan-jalan aya sok alim mendingannya di asesmen heula ku Ibu teh eta si anak teh kenapa tidak mau ikut jalan-jalan. Misalkan hari ini anak-anak kita mau belajar, sekata anak teh ada yang hore jalan-jalan, kita akan jalan-jalan misalkan jalan-jalannya kemana, ada anak teh misalkan Bu abi mah yang mencatat alim tebih misalkan kan. Nah itu di asesmen sama kita, kenapa ini anak tidak mau jalan-jalan misalkan, ada alasannya kenapa misal. Jadi kita ada komunikasi dengan anak, itu namanya asesmen awal, Bu. Asesmen akhir seperti tadi merefleksikan kegiatan satu hari sekarang. Jadi kita merefleksikan apa sih perasaan anak hari ini, apakah pembelajaran hari ini yang kita telah buat ke anak, yang telah kita berikan kepada anak itu sudah menyenangkan bagi anak. Kan tugas kita sebagai guru kepada anak itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pula membosankan. Ya kita refleksikan ke anak. Jadi ada bahan kita untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Lanjut Bu. Ini komponen modul ajar bisa disederhanakan atau ditambahkan sesuai kebutuhan Ibu. Jadi kumaha Ibu ada yang ngadambel modul ajar teh? Ayo nama. Kedah sami antara satu sekolah dengan sekolah lain itu nggak harus sama. Kumaha Ibu mau berupa peta konsep aja itu sudah modul ajar Bu. Misalkan kita membuat tema misalkan sawah, kita buat peta konsep sawah. Apa sih yang mau digali di sawah? Misalkan petanina, terus kegiatan di sawahna, misalkan terus padi, terus misalkan cara menanam padi, terus panen. Sesuai tetap konsep aja, asal kitanya ngerti mau diajak kemana itu anak, mau diarahkan kemana anak, itu sudah modul ajar sebetulnya. Tapi kadang kita suka kebingungan, isi mungkin ditaros, nah namun senang kieu hukumnya, kami misalkan ku penilik, namun senang kota konsep hukum. Nah, jadi kita membuat yang lebih detailnya gitu kan. Lanjut Bu It. Tadi apa itu modul ajar yang membuat dan dimodifikasi itu? Dalam membuat modul ajar ada dua pilihan. Membuat modul ajar baru, itu sesuai dengan keinginan kita, sekemampuan kita, atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek untuk disesuaikan dengan konteks Ibu masing-masing. Jadi memodifikasi itu kan Kemdikbudristek suka aya di internet mah contoh modul ajar gitu kan. Nah itu dikembangkan, dimodifikasi, ulah dibentos nama hukum, nama sekolah hukum, tapi modifikasi ku Ibu sesuai konteks PAUD Ibu. Kan ada di contoh mah misalkan tema nate perkotaan, dan di kota, orang di kota atau di kampung. Di kampung, misalkan mengambilnya misalkan profesi ya, misalkan dengan tema profesi, mengambilnya polisi, misalkan temanya polisi. Ayo diurang, ku anak kajangkau ke polisi. Ada orang tua yang menjadi polisi,
Ada yang ada yang tidak. Kalau misalkan ibu terjangkau, itu boleh dijadikan subtema. Tapi kalau tidak ada, itu tidak apa-apa. Cukup mengenalkan kepada anak aja, itu polisi gitu. Tapi jangan dimasukkan ke tema. Ambil tema yang terdekat di lingkungan anak dulu. Nih pekerjaan orang tua siswa itu apa? Kebanyakannya apa? Kan di kita mah kebanyakan petani ya, petani, pedagang, gitu kan. Itu tuh yang diangkatnya. Jadi biar pekerjaan seperti itu bisa dihargai sama anak. Kan kita mah dulu dengan hargaannya ke petani, petani mah tidak menghasilkan misalkannya beda sareng polisi, dokter anu gajina seueur gitu kan. Nah itu kita ajarkan biar anak itu menghargai pekerjaan orang tuanya sendiri. Itu yang diangkat Bu. Tujuannya seperti itu, jangan mengangkat tema yang jauh dari anak. Karena kalau misalkan temanya jauh dari anak, menghargai sesamanya anak itu gak ada. Bagi anak pekerjaan itu polisi, dokter, TNI, tentara, polwan misalkan ya. Coba ibu tanya ke anak, cita-cita kamu nanti udah besar apa? Kebanyakan tentara, polisi gitu kan. Iya, di saya Bu di kelas Abi kamari pas dikenalkan itu mah di lingkungan anak, ayah anaknya anu cita-cita aku Abi mah hayang jadi tukang sampah. Ayo anu harus gitu. Jadi berarti anak itu udah bisa menghargai bahwa tukang sampah juga itu mulia ya Bu ya. Yang mengambil sampah lamun teu diambil ku tukang sampah kan bakal pabalaran seperti itu. Lanjut Bu ya. Sekarang kita ke modul ajar Bu. Nah, ini bentuk modul ajar yang dimodifikasi. Ini bentuk ajar yang dimodifikasi. Dari contohnya ini ada dari dari dinas kita dikasih contohnya, lalu kita modifikasi. Di sini fasenya di modul ajar itu ada informasi umum, ada juga khusus, yang khususnya adalah khusus sekolah kita. Informasi umum ini semua pasti sama. Fasenya fondasi, jumlah jam pelajarannya 900 menit per minggu. Modul ajar ini kalau di Asyirat kita buat 1 minggu sekali. Jadi tiap harinya kita tidak membuat modul ajar. Jadi kita buat modul ajar itu 1 minggu sekali. Per harinya kita mengisi asesmen. Karena kalau misalkan kita buat RTPH harian, guru itu kadang malesnya karaos ku abinya Bu. Jadi kita lebih fokus ke asesmen anak. Kalau abi kami ngajar Bu nyanak catatan alif. Jadi buku alif gitu kan, apa yang anak katakan tulis gitu. Oke, pas beres pas beres pelajaran atau misalkan ditos di bumi, misalkan tosnya baru dipindahkan ke asesmen. Jadi dari catatan kecil, lamun abi gitu kan. Jadi kita amati itu celotehan anak. Ini maksudnya nanti hari ini misalkan Selasa hari ini anak ini misalkan cuci tangan tanpa disuruh. Misalkan kita catat si Anu misalkan Farhan hari ini cuci tangan. Sakit tuh Bu, sakit nya. Nanti kita kan ada bayangan, ada ingat, ternyata tanpa disuruh anak ini tuh udah cuci tangan gitu kan, udah mengerti. Abimah gitu. Oh iya. Ya, selanjutnya Bu, ini modul ajar yang dilaksanakan di Asyirat itu minggu kemarin. Minggu kemarin kita ambil temanya itu alam sekitarku. Topiknya, subtopiknya permainan tradisional dari bahan alam. Terus minggunya, ini di minggu ke-14 semester 1, model pembelajarannya tatap muka atau luring. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak dapat mengenal alam sebagai ciptaan Tuhan. Itu masuk ke mana Bu? Nilai agama. Nilai agama dan budi pekerti. Kedua, anak dapat menghargai alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Masih nilai agama dan budi pekerti. Ketiga, anak mau menerima kekalahan. Itu masuk jati diri. Keempat, anak dapat mengajak teman untuk bermain. Masuk jati diri. Jati diri. 5,
anak dapat merespon informasi yang diterimanya. Itu masuk ke Dasar literasi. STEAM, literasi dan STEAM. 6. Anak dapat membuat karya sesuai imajinasinya. Itu STEAM. Ketujuhnya, anak dapat menghitung dengan benda. Ini untuk tujuan pembelajaran itu terserah ibu. Sehari mau 2 oke tenang naon, mau 3 juga tenang naon. Misalkan dari nabnya diambil 1, dari jati dirinya diambil 1, dari STEAM-nya diambil 1, biar memudahkan untuk ibu. 3 tos susah gitu. Tenang naon, nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu bisa dicapai oleh anak. Deskripsi umumnya di sini ibu ceritakan. Deskripsi umum ini di sini dalam kegiatan ini anak akan bereksplorasi tentang alam yang ada di sekitar sekolah dan anak. Apa yang ada dan dapat dijadikan bahan permainan tradisional yang dapat yang dapat dijadikan bahan permainan tradisional yang akan dibuat dan dimainkan oleh anak, dan bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Itu deskripsinya, kita ceritakan kita mau apa ke anak itu sesuai tujuan yang di atas. Alat dan bahannya di sini kita menggunakan biji teh, daun nangka, daun kembang sepatu, rumput liar atau tekinya bu, anu para ranjang, pelepah pisang, pisau, stapler atau hektar, kertas karton, pensil, mangkok, air, sabun, pewarna. Itu yang kami gunakan. Sarana dan prasarananya di sini kita menggunakan ruang kelas dan area sekitar sekolah. Lanjut ke bawah bu. Nah, ini peta konsepnya bu. Di alam sekitarku ini kita mau sebenarnya tidak membuat peta konsep juga, tidak apa-apa gitu bu. Tapi di sini kita buat membahasnya apa ke anak yang akan disampaikan. Kita peta konsepnya. 1, permainan tradisional, mengenalkan kepada anak bahwa dari alam juga itu bisa digunakan permainan. Biji teh, itu biji teh mau diapain? Daun nangka itu mau diapain ke anak? Pelepah pisang mau diapain ke anak? Rumput liar atau teki, daun kembang sepatu. Jadi di peta konsep itu kita ambil inti-intinya saja bu yang akan dibuat. Selanjutnya bu. Nah, di sini ada curah ide kegiatan. Beberapa yang dapat dicurahkan dari peta konsep antara lain, yang pertama, alternatif kegiatan awal untuk memantik ide atau imajinasi anak. Mengamati lingkungan sekitar, kita ajak anak mengamati lingkungan sekitar, apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jalan-jalan ke kebun, kita ajak jalan-jalan ke kebun, mengamati apa yang ada di kebun. Setelah diajak dia jalan-jalan, kita disuruh anak untuk mengamati. Jadi di sini dilatih kejelian anak. Apa sih? Jadi dilatih kejeliannya, dilatih informasi yang dia terima gitu kan. Ini dilatihnya. Kedua, bereksplorasi dengan apa yang ada di kebun. Anak bebas bereksplorasi. Misalkan di kebun itu, misalkan bu, aku misalkan mau kemarin kalau di kami itu ada diajak ke kebun teh. Di kebun teh, di sana itu anak itu selain menemukan kebun teh, yaitu mereka itu bilang, bu, da ieu mah cenah kebun angkal sampe, cenah gitu suruh anak teh kan di kebun teh aya angkal sampe, itu kan bereksplor anak. Bu cenah naha cenah da ieu mah cenah naon teh? Hui, cenah daun hui, cenah anak di kebun teh. Nah ya hui, nah itu diajarnya untuk itu gitu ke anak. Jadi anak itu jeli gitu kan bu. Keduanya, alternatif keduanya, ini di kegiatan mainnya kita sebutkan. 1, pertama memetik biji teh, daun nangka, bermain dengan kembang sepatu, bermain dengan rumput liar atau teki dan pelepah pisang. Ini disatukan nanti di kegiatannya. Ini dibuat 4 hari bu, dari Senin sampai Kamis. Menghitung dengan benda, mengukur dengan jengkal, membedakan panjang pendek dan kasar halus, bermain ngadu siki. Itu kan
anak zaman sekarang mah apanya ngadu siki teh kumaha gitu kan. Membuat karya dengan daun nangka. Ini inti-intinya saja Bu, membuat gelembung, bermain ngadu rumput, kuteki, dipulintir-pulintir gitu Bu. Nanti ada videonya. Anak itu suka. Naon atunya ada ayat 2, ayat teki ningannya anu paranjang terus anak tuh dipayun tuh dihandap seueur teh daunna rumput naon eta diadu dipulintir-pulintir ku itu Bu terus ku anak dipetok anu potong eta nu eleh gitu kan eta terus membuat pistol-pistolan dari pelepah pisang wit handap di terus bermain peran dari bermain pistol-pistolan anak itu bisa bermain peran bukan perangnya mereka itu kalau di kami kemarin berperan ayah anu jadi perampok ayah anu jadi polisi dan ayah anu jabat Bu iya mah abi menuju perang cenah Israel abi jadi Israel nah cenah jadi Palestina nah gitu kan anak sekarang nah ini berancang kegiatannya Bu kita kalau dari identitas, dari kegiatan bergerak dan perbukaan, 1 minggu itu pasti sama. Yang membedakan adalah intinya. Jadi, kami di luhur nama sami, di kita biasanya setelah ngaji Iqra, sholat duha, kita biasanya baris. Pas baris itu kita biasanya bergerak senam dulu atau misalkan bernyanyi dulu di luar pas baris. Setelah baris, anak setelah senam atau senam minimal 15 menit, anak masuk ke kelas berdoa biasa itu rutinitas refleksi anak suka ditanya kemarin belajar apa jadi mengingat daya ingat anak gitu kan kemarin kita udah belajar apa kita tanya ke anak terus tanya jawab tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini kita mau belajar apa ya kamu mau apa hari ini gitu kan kita tanyakan ke anaknya itu masuknya asesmen awal terus yang selanjutnya karena nah di kegiatan inti ini kita buat untuk 1 minggu hari Senin kegiatan pembelajarannya apa hari Senin itu kita jalan observasi ke kebun teh anak diajak jalan-jalan di kebun teh anak dikenalkan mengenal dan mengamati pohon teh jadi silakan anak mengamati pohon teh dina pohon teh teh aya naon wae gitu kan nanti disebutkan kita sambil tanya terus mengenal memetik biji teh ini untuk melatih motorik halus anaknya jadi anak disuruh silakan setelah mengamati kamu cari biji teh terus petik anak petik sendiri bukan sama kita anak terus setelah berpetik anak itu pas di kelas kan anak bawanya petik biji teh kan beda-bedanya anak aya anu subur aya anu sakedik di kelas setelah dia kita ngariung kita tanya kamu dapat biji teh berapa silahkan hitung kita satu-satu anak kuriling ini dapat berapa ini dapat berapa ini dapat berapa itu kita dapat numerasinya ibu anak dapat menghitung benda terus bermain ngadu siki setelah dihitung kita kasih arahan ngadu siki silahkan anak misalkan cari temannya ngadu siki kumaha gitu kan ada anak yang sudah bisa ada anak yang belum bisa ngadu siki teh kumaha cara ibu ya kita kasih tahu caranya kumaha terus refleksi kegiatan hari ini itu hari Senin setelah refleksi biasanya kalau di kami setelah belajar anak itu disuruh beres-beres dulu disapukeun jadi yang membereskan itu anak bukan guru pas ngadu siki sampah disapukeun ku anak kita mah tinggal mengamati siapa anak yang suka bebersih siapa anak yang cuek aja gitu kan kita tinggal mengamati terus pembiasaan kita setelah kegiatan cuci tangan itu untuk kegiatan 1 hari ya kata hukum selanjutnya Bu ya hanap teras nah ini kegiatan penutupnya tanya jawab tentang kegiatan main diberi penguatan konsep misalkan tadi dina ngadu siki apa yang kamu rasakan itu penguatan untuk anak misalkan ada yang sedih kita kuatkan
Kenapa dia harus sedih gitu kan? Kenapa harus mengendalikan emosinya? Refleksi, apakah kegiatan hari ini menyenangkan gitu kan? Terus nama kita sakit tubuh modul ajar rumah itu bisa dibuat untuk 1 minggu. Setelah di sini, kalau di Asirot lalu kita masukkan ke asesmen. Kumaha butut? Videonya udah siap? Ayah. Oh, mangga ibu. Atur nuhun ibu. Oh, boleh. Nah, kami ayah misalkan sahur butut cenah di abdi mah ya istirahat, cenanya boleh itu dimasukkan Bu. Istirahatnya jam berapa? Misalkan istirahat berapa? Dari misalkan istirahatnya di setelah pembukaan. Ada kan yang biasanya mah setelah pembukaan istirahat. Itu dimasukkan ke pembukaan Bu. Istirahat 15 menit itu bisa dimasukkan ke modul ajar. Kalau setelah inti boleh. Asal ibu dimasukkannya di mana? Eta istirahat apakah setelah inti atau setelah pembukaan? Kita pisah istirahat. Ya. Iya, terpisah istirahat. Berapa menit misalnya? Jadi berapa menit istirahat berapa menit. Jadi barisnya berpisah gitu Bu. Gitu. Kalau di kami udah tidak ada istirahat Bu. Jadi teu aya gitu di kami mah. Videonya Poli biar ada gambaran kegiatan tadi rencanakan sudah. Udah. Bisa kita nonton bareng. Videonya silakan Bu It. Anu di grup. Udah di-download belum? Udah. Udah. Ini kegiatan gedung internetnya iya. Kuota. Pakai yang